Shalom Bapak Ibu, kembali lagi bersama dengan saya Petrus Manusia. Dalam kesempatan ini saya mencoba dan menegaskan, kemudian menyanggah pernyataan Ustadz Kainama yang mengatakan bahwa kitab Yesaya menubuatkan tentang Nabi Muhammad. Padahal itu tidak ada hubungannya Pak. Tapi memang kalau mualaf-mualaf itu ya tidak afdol kalau nggak suka comot-comot, kalau tidak berbohong. Dan memang Ustadz Kainama ini belum lama ini si Gracia Pelo sebelum masuk penjara, beliau Ustadz Kainama ini permalukan di masjid karena disuruh baca bahasa Ibrani, tidak bisa baca. Nah ini Ustadz Kainama ini juga memang luar biasa banyak bohong. Nah sebelum saya menanggapi lebih jauh, kita akan dengarkan terlebih dahulu pernyataan daripada Kainama. Apabila kitab itu diberikan kepada seorang itu 12, 13-nya, dan Tuhan berfirman, oleh karena bangsa, saudaraku Kristen dan Katolik dengan segala rasa hormat, ya, dengan segala rasa hormat, ya, bukan aku menyanggah, tapi kalau saudaraku Kristen dan Katolik pakai ayat ini lalu bilang Kainama menipu orang Islam dan mengatakan 29-12 itu kalau dicocokkan kepada Rasulullah SAW, lalu menyatakan Kainama itu bahwa Kainama mengatakan bahwa Rasulullah adalah nabi palsu. Saya rasa, ini justru yang saya pertanyakan hermeneutikanya yang menyanggah saya di video itu. Dia tahu hermeneutika enggak? Kan hermeneutika ada 18 sampai 21 poin. Di antaranya ada hermeneutika ayatiyah. Iya dong. Itu semua orang tahu, nggak perlu ini, semua orang tahu. Dan di dalam hermeneutika juga ada eksegese. Ayolah, saya nggak mau terlalu rumit gitu loh, karena rahmatan lil alamin mengajak saya untuk jangan terlalu rumit lah. Allah itu memberikan segala sesuatu gamblang supaya umat gamblang menyerapnya dan mengaplikasikannya di dalam kehidupan beribadah sehari-hari sebagai gambaran connection between the creation with their creator. Itu aja. Jadi kenapa dibikin pusing? Jelas tadi kan pernyataan beliau itu memang ya kalau mau jujur memang penipu beliau ini, pembohong besar, mencocok-cocokkan yang tidak ada hubungannya. Dan memang itu karakter para mualaf seperti Irene Handono, mengaku-ngaku biarawati padahal tamat aja belum. Ya. Kemudian seperti almarhum Indra Wibowo, ada lagi Megi yang tewas di tol Cirebon itu, ada almarhum juga Moko Ginta. Kemudian juga si Manahem Alim juga bohongnya luar biasa. Kalau baca Alkitab suka dikurang-kurangin ayat Alkitab. Ada lagi Munsur Situmorang yang ya saya pernah tanggapi juga, Abdul Somad, dan banyak sekali orang-orang pembohong juga yang sudah sekian lama dalam kehidupan. Nah sebetulnya ayat di Yesaya itu bicara membuat mereka menjauh dari Tuhan sehingga membuat Tuhan itu berbicara tentang ketika Yesus hadir, ya, Yesus memberikan sebuah perumpamaan kepada mereka agar mereka mendengar tapi tidak mengerti, ya, agar mereka melihat tapi tidak menanggap. Itu sebetulnya buatannya di situ, tidak ada hubungannya dengan Nabi Muhammad. Nah, baik saudara, saya juga menampilkan sebuah video yang dibawakan oleh teman saya Ahmad Hussein. Dia juga menjelaskan rinci tentang Yesus. Mari kita dengarkan. Saudara-saudara, kita akan membaca firman Tuhan dari kitab Nabi Yesaya pasal 29. Kitab Nabi Yesaya pasal 29 mulai dari ayat 9 sampai dengan ayat 16. Demikian firman Tuhan. Bangsa yang buta
Tercengang-cenganglah penuh keheranan. Biarlah matamu tertutup buta semata-mata. Jadilah mabuk, tetapi bukan karena anggur. Jadilah pusing, tetapi bukan karena arak. Sebab Tuhan telah membuat kamu tidur nyenyak. Matamu, yakni para nabi, telah dipejamkannya. Dan mukamu, yaitu para pelihat, telah ditudunginya. Maka bagimu penglihatan dari semuanya itu seperti isi sebuah kitab yang termaterai. Apabila itu diberikan kepada orang yang tahu membaca dengan mengatakan, baiklah baca ini, maka ia akan menjawab, aku tidak dapat membaca, sebab kitab itu termaterai. Dan apabila kitab itu diberikan kepada seorang yang tidak dapat membaca dengan mengatakan, baiklah baca ini, maka ia akan menjawab, aku tidak dapat membaca. Dan Tuhan telah berfirman, oleh karena bangsa ini datang mendekat dengan mulutnya dan memuliakan aku dengan bibirnya, padahal hatinya menjauh daripadaku, dan ibadahnya kepadaku hanyalah perintah manusia yang dihafalkan. Maka sebab itu sesungguhnya aku akan melakukan pula hal-hal yang ajaib kepada bangsa ini, keajaiban yang mentakjubkan. Hikmat orang-orangnya yang berhikmat akan hilang, dan kearifan orang-orangnya yang arif akan bersembunyi. Celakalah orang yang menyembunyikan dalam rancangannya terhadap Tuhan, dan pekerjaan-pekerjaannya terjadi dalam gelap sambil berkata, siapakah yang melihat kita dan siapakah yang mengenal kita? Betapa kamu memutar balikkan segala sesuatu. Apakah tanah liat dapat dianggap sama dengan tukang periuk? Sehingga apa yang dibuat dapat berkata tentang yang membuatnya, bukan dia yang membuat kita. Dan apa yang dibentuk berkata tentang yang membentuknya, ia tidak tahu apa-apa. Saudara-saudara yang terkasih di dalam Tuhan, sebagaimana tadi kita membaca kitab Kidung Agung pasal 5 ayat 16 yang disalahpahami oleh orang non-Kristen yang ditafsirkan sebagai nubuat akan datangnya nabi akhir zaman, maka ayat ini juga sering disalahpahami oleh mereka dan ditafsirkan sebagai nubuat akan kedatangan nabi yang buta huruf. Dalam hal ini adalah nabi umat Islam, yaitu Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Sekali lagi, ketika saya membahas ini sama sekali saya juga tidak ingin mengkonfrontir dengan agama lain. Tetapi ini adalah forum kita sendiri di gereja. Berhak dong kita menyampaikan perspektif kita sendiri kepada orang-orang Kristen, karena ayat ini sering dicomot untuk kepentingan dakwah agama lain. Maka kita mesti mempertanggungjawabkan kepada intern kita sendiri apa sebetulnya makna ayat ini bagi kita, dan bagaimana kita melihat deskripsi sejarahnya yang panjang. Di dalam teks bahasa aslinya, kita bisa mengikuti misalnya ayat ini di dalam bahasa aslinya. Ya, maka bagimu penglihatan dari semuanya itu seperti isi sebuah kitab yang termaterai. Apabila itu diberikan kepada orang yang tahu membaca dengan mengatakan baiklah baca ini, maka ia akan menjawab, aku tidak dapat sebab kitab itu termaterai. Konteksnya ayat ini, bila kitab itu dibaca oleh orang yang tahu membaca. Tapi kemudian ayat 12, ya, dan apabila kitab itu diberikan kepada seorang yang tidak dapat membaca dengan mengatakan baiklah baca ini, maka ia akan menjawab, aku tidak dapat membaca. Nah, teks ini kemudian diartikan, nah tentu di otak-atik gatuk ya,
ini adalah menubuatkan kedatangan Nabi akhir zaman, yaitu Nabi Muhammad ketika menerima wahyu di Gua Hira, katanya. Karena dalam teks ini bahasa Ibrani juga kata kara. Kara itu bacalah. Kara nazeh. Bacalah ini. V amar yadati seper. Saya buta huruf, saya tidak tahu kitab, kira-kira seperti itu. Sefer itu adalah kitab. Nah, dalam Alkitab terjemahan bahasa Arab juga digunakan kata-kata iqra hadza. Kalau itu di otak-atik yang itu menarik. Waktu seperti yang dikisahkan oleh sejarawan Muslim namanya Ibnu Hizam, yang menulis buku judulnya Sirah Nabawiyah. Ketika Muhammad itu ada di Gua Hira, ditemui oleh sosok malaikat, ya, kemudian disuruh membaca. Bunyinya juga bacalah Iqra. Lalu Muhammad menjawab, ma'ana biqori. Ma'ana biqori, aku tidak membaca. Sampai 3 kali kemudian didiktekan oleh malaikat itu, Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Khalaqal insana min 'alaq, dan seterusnya. Bacalah dengan nama Tuhanmu yang menciptakan. Nah, saudara-saudara, mirip sekali. Apakah kemiripan ini kemudian dijadikan landasan bahwa orang yang dinubuatkan dalam teks ini adalah Nabi Muhammad? Baik, kita akan membaca teks aslinya ya di dalam bahasa Ibrani. Watehi lahem hazud hakol bedibre hasefer hekatum jitanu oto el yude alimur kara nazeh vi amar lo ugal. Kira-kira teks ini kalau diberikan kepada orang yang tahu membaca, baiklah baca ini, kara nazeh, bacalah teks ini. Maka jawabnya, aku tidak dapat membaca karena apa? Karena kitab itu tertutup, termaterai. Nah, kata katum, kotam, itu yang disebut materai. Makanya ada ungkapan kut mata dalam bahasa Arab. Kita ingat juga kemarin saya sampaikan bahwa seorang pendiri agama Manikianism yang dikenal dengan Nabi Mani, kitabnya adalah Evangelion de Mani, itu pada abad ketiga. Mendirikan agama yang namanya Dinanuhra, menyebut dirinya bahwa dia adalah penutup nabi-nabi, kutmata de nabiye, atau penutup rasul-rasul atau materai rasul-rasul, yang dikenal the seal of the apostle. Dalam bahasa Aram, bukan Arab ya, Aram itu adalah kutmata de slihe. Jadi kata katam dalam bahasa Ibrani itu sering muncul sekali. Taruhlah aku seperti materai dalam hatimu, seperti materai pada lenganmu. Misalnya diungkapkan dalam kitab Kidung Agung. Jadi kitab itu termaterai berarti kitab itu tertutup, tidak bisa dibaca. Makanya kalau disebut kutmata deslike, penutup nabi-nabi. Ungkapan Aram itulah yang kemudian ditemukan paralelnya dalam bahasa Arab, kata munnabiyin, penutup nabi-nabi atau materai nabi-nabi. Itu digambarkan tentang apabila diberikan ibarat itu kitab itu nggak bisa dibaca karena apa? Bagi orang sekalipun dia bisa membaca karena kitab itu tertutup. Lalu ayat 12 baru diungkapkan bagaimana kalau kitab itu diberikan kepada orang yang bisa membaca. Maka wanitan haseper al-asyar lu yadak sefer. Apabila diberikan kepada orang yang tahu sefer, tahu kitab, tahu tulisan. Lemor
dengan dikatakan kara nazeh, ya kalau Arabnya ikhra ada bacalah itu fi amar, maka jawabnya yadati sefer, saya tidak kenal kitab, saya tidak bisa membaca. Ini tidak ada hubungan sama sekali dengan nubuat akan datangnya Nabi. Ya, teks ini berbicara tentang penghakiman kota Yerusalem lewat serangan seorang raja namanya Sanherib dari Asyur. Dan ini bukan nubuat, bukan memprediksi tentang zaman yang akan datang, tetapi bicara tentang penghakiman atas kota Yerusalem. Karena apa? Karena nabi-nabi, utusan-utusan Tuhan yang mestinya dia bisa menjadi juru bicara Tuhan melalui sabda yang diberikan kepadanya, melalui penglihatan yang diberikan kepadanya, itu ternyata tidak melakukan. Begitu juga para pelihat, para ro'eh tidak bisa melihat. Maka dalam ayat 10 dikatakan, sebab Tuhan telah membuat kamu tidur nyenyak. Siapa yang dikatakan kamu tidur nyenyak? Itu matamu, yakni para nabi. Para nabi-nabi yang tidak sejati. Para nabi-nabi yang muncul di kalangan orang-orang Yehuda, tapi sesungguhnya hanya menggunakan profesi rohani itu untuk tidak sesuai perbuatan mereka dengan apa yang dirancangkan Tuhan. Makanya matamu, yakni mata para nabi, telah dipejamkannya, telah dipejamkan oleh Tuhan. Dan mukamu, karena kalau melihat kan pakai muka ya, muka itu pun para pelihat, para ro'eh itu dalam bahasa aslinya telah ditudunginya, telah ditutupinya. Karena apa? Bangsa ini telah memilih bahwa mereka beriman itu bukan karena dia benar-benar beriman dengan tulus hati, dengan mendengar suara Tuhan, dengan melakukan firman Tuhan, tetapi ibadah mereka hanya hafalan, ibadah mereka hanya ritual yang kering, yang tidak menyentuh hati, menyentuh pikiran, menyentuh segenap kehidupannya untuk menjadi pengabdi-pengabdi kepada Tuhan. Maka percuma lagi bangsa ini, kira-kira seperti itu konteksnya. Percuma lagi bangsa ini ada banyak nabi-nabi atau ada banyak pelihat-pelihat, tapi visi mereka seolah-olah itu hanya disalahgunakan sehingga seperti ditudungi, sekalian ditudungi. Karena apa? Karena mereka tidak lagi bisa menjadi juru bicara Tuhan dari apa yang sudah diberikan Tuhan kepada mereka. Karena telah dipejamkan mata mereka, yaitu mata nabi-nabi tadi. Atau karena telah ditudungi muka mereka, sehingga ro'eh atau para pelihat tidak bisa melihat lagi kebenaran. Nah, karena itu baru ayat 11 dikatakan, maka bagimu penglihatan atas semuanya itu yang diberikan Tuhan itu seperti sebuah kitab yang termaterai, kitab yang digembok, kitab yang tutup, sehingga kalaupun dia bisa membaca, dia tidak bisa membaca lagi karena kitab itu sudah digembok, sudah ditutup, sudah dimaterai. Dan apabila kitab itu diberikan kepada nabi-nabi, para pelihat yang bisa membaca, maka dia tidak bisa membaca kitab itu. Yang tidak bisa membaca, aku tidak bisa membaca. Yang bisa membaca, aku juga tidak bisa membaca karena kitabnya termaterai. Nah, konteksnya apa sebetulnya firman Tuhan ini? Kita bisa melihat pada perikop secara keseluruhan. Jadi sekali lagi, ketika saya mengatakan ini tidak ada hubungannya dengan kisahnya Nabi Muhammad menurut ajaran Islam yang sering kemudian dikait-kaitkan, ini bukan berarti saya tidak menghormati agama Islam. Tidak. Karena ini kitab kita yang dipakai oleh orang Islam untuk membenarkan, mencari pembenaran ajaran Islam. Maka saya berhak
memberikan klarifikasi konteks kitab ini seperti apa. Lembaga Alkitab memberikan judul pasal 29, Yerusalem terkepung tetapi diselamatkan. Ayat pertama, celakalah Ariel, kota tempat Daud berkemah. Biarlah tahun demi tahun perayaan silih berganti. Aku akan menyesakkan Ariel, sehingga orang mengerang dan mengaduh, dan kota itu akan seperti perapian bagiku. Ariel itu bahasa Ibrani, artinya singa Tuhan. Disinilah menuju kepada singa Yehuda. Ini gambaran tentang kota Daud, yaitu kota Yerusalem. Kota Yerusalem yang tidak ideal lagi di mata Tuhan, tapi kota yang sering memberontak terhadap Tuhan. Bahkan ketika ada banyak rohaniwan, banyak nabi-nabi, banyak pelihat, tapi sesungguhnya mata mereka seolah-olah sudah tertutup. Muka mereka seolah-olah tertudungi karena mereka hanya membaca Alkitab, membaca firman Tuhan, tapi tidak pernah bisa melaksanakan. Kalaupun dia melakukan ibadah, itu hanya ibadah hafalan yang tidak membawa perubahan dalam kehidupan rohani mereka. Maka dalam konteks inilah, mulai tahun 701, Tuhan mengirimkan seorang raja Asyur yang namanya Sanherib untuk menyatakan murkanya atas kota Yerusalem. Namun, toh kota Yerusalem akhirnya dilepaskan. Dan ini terjadi pada zaman Nabi Yesaya. Maka di sini Yesaya itu menjadi sumber primer. Karena Yesaya hidup dalam beberapa zaman. Dan ini terjadi pada zaman Hizkia. Nah saudara-saudara, dia menjadi saksi mata Nabi Yesaya yang menulis ini. Karena dia saksi mata, maka dia sumber primer kalau ngomong sejarah. Ketika Raja Hizkia itu mengadu pada Tuhan, memohonkan bagaimana bangsanya atau kota suci Yerusalem atau ibu kota negara Yehuda itu telah mendurhaka kepada Tuhan karena para rohaniwannya, para pelihatnya, para nabinya tidak peka lagi melihat kehendak Tuhan. Maka kemudian Raja Asyur yang bernama Sanherib itu kemudian mengepung kota Yerusalem. Ketika Yerusalem itu dikepung, dan ini juga bukan hanya omongannya Alkitab loh saudara-saudara. Ini juga ada dalam prasasti yang langsung diterbitkan, yang langsung ditulis pada zamannya Sanherib, yang dikenal dengan inskripsi atau prasasti Prisma Sanherib. Dalam prasasti itu ada kata Hizkia, nama Raja Israel atau Raja Yehuda yang berkuasa pada saat Yerusalem dikepung. Di situ juga ada kata Yerusalem karena dikatakan Hizkia di mataku telah menjadi orang yang kukepung seperti burung dalam sangkar di Yerusalem kota itu. Inilah kesombongan atau ungkapan dari Raja Sanherib yang kemudian muncul dalam prasasti yang dikenal dengan prasasti Sanherib atau Prisma Sanherib. Karena bentuk prasasti itu seperti prisma begini, tertulis dalam bahasa Akadia. Kemudian apa yang terjadi, dan ini paralel dari kisah yang melatar belakangi kitab Nabi Yesaya ini, ditulis juga dalam 2 Raja-Raja pasal 19, 18 dan 19. Maka pada waktu itu kita bisa melihat karena rancangan dari pengepungan yang dilakukan oleh Sanherib itu, maka Raja Hizkia membangun terowongan. Nah, terowongan itulah yang menghubungkan bagaimana antara satu tempat di utara sampai tempat di kota Yerusalem. Terowongan itu sekarang ditemukan oleh arkeologi. Kalau Anda mengunjungi Israel yang disebutkan kota lama dari Raja Daud, di situ dibuat ada terowongan air di dalam itu. Dan rupanya terowongan itu untuk menyediakan persediaan air ketika nanti kalau misalnya Sanherib benar-benar telah mengepung kota Yerusalem.
Tetapi karena pertobatan dari bangsa Yehuda, sekalipun nabi-nabi atau para rohaniwan atau para pelihatnya yang bisa diberikan visi oleh Tuhan tidak bisa mengemban dari firman Tuhan itu, maka Nabi Yesaya sebagai pendamping dari sang raja Yehuda itu selalu memberikan hal-hal yang bersifat rohaniah untuk bagaimana membaca secara peka kehendak Tuhan. Makanya 2 Raja-Raja 18 dan 19 paralel dengan Yesaya pasal 29 yang kita baca sekarang. Jadi Yesaya pasal 29 itu menceritakan bagaimana kebobrokan para tokoh agama yang disebut para nevim, para nabi dan para roeh, para pelihat itu. Sehingga muka mereka seolah tertudungi, sehingga mata mereka seolah tertutup karena ibadah mereka hanya bersifat lahiriah. Ya, itulah bencana yang diancamkan kepada Ariel, yaitu singa Allah yang melambangkan kota Yerusalem. Nah saudara-saudara, di dalam 2 Raja-Raja 19 ayat 35 itu diceritakan ketika bangsa itu kemudian mengadu kepada Tuhan. Selain dia melakukan usaha untuk bagaimana nantinya kalau serangan Sanherib itu akan tiba di kota Yerusalem, dibangun terowongan itu. Dan kita juga menemukan prasasti di sana yang disebut sebagai prasasti Siloam. Prasasti itu menceritakan kejadian ini. Jadi sekarang jelas Alkitab itu bukan sekedar buku yang diklaim sebagai wahyu tanpa bukti atau tanpa konfirmasi dengan sumber-sumber sejarah yang sejaman. Bahkan prasasti yang dikenal dengan prasasti kolam Siloam yang menceritakan bagaimana Raja Hizkia untuk membangun terowongan air itu sampai sekarang masih bisa dilihat di Yerusalem. Bahkan dari pihak yang menyerang Yerusalem, yaitu Raja Sanherib, juga menerbitkan prasasti yang dikenal dengan prasasti Prisma Sanherib, yang diawali dari kata-kata bahwa Hizkia telah ditawan seperti burung dalam sangkar di Yerusalem. Tetapi Tuhan berjanji, Yerusalem dikepung tapi terluput. Karena apa? Karena doa-doa orang yang masih benar, sekalipun sebagian dari kota itu mendurhaka kehendak Tuhan. Dan itu dicatat saudara-saudara dalam Raja-Raja pasal 19 ayat 35. Di mana Tuhan mengirimkan malaikatnya dan 185.000 tentara Asyur itu dibunuh. Nah sekarang bagaimana cara malaikat membunuh orang Asyur itu? Gitu kan? Maka kadang-kadang catatan dalam Alkitab perlu dicari paralelnya dengan sejarah sekuler. Dan tentang tewasnya prajurit Asyur ini tidak hanya Alkitab yang menceritakan. Dalam bahasa Alkitab, bahasa rohani Alkitab, malaikat telah datang menumpas 185.000 orang Asyur. Tetapi sejarawan-sejarawan lain yang hidup kira-kira berdekatan dengan zaman itu, misalnya sejarawan Romawi yang bernama Herodotus. Saudara-saudara, bukunya sudah diterbitkan dalam bahasa Indonesia. Judulnya The Histories, sejarah-sejarah. Bahasa aslinya dalam bahasa Yunani judulnya Historikon. Saya dapat buku ini dalam bahasa Yunani di tempat loak di Taman Ismail Marzuki. Saya itu punya karunia untuk merombeng buku. Ini buku-buku yang asing begini saya dapat. Kalau Anda pergi ke Israel, ya, itu Anda di Ben Yehuda itu ada toko buku tua yang menjadi langganan saya. Itu ada edisi buku-buku yang mulai dari filsafat sampai bapak-bapak gereja ditulis bilingual dalam bahasa asli Yunani misalnya dengan English translation, Latin misalnya dengan terjemahan bahasa Inggris. Itu lengkap. Tapi buku itu harganya lumayan juga. Satu buku kecil itu Inggris, Yunani itu harganya sekitar 50-60 US dollar. Ya kalau di sini berapa itu ya? 750.000 buku satu itu.
Kalau di sini Anda beli buku 150.000 aja keberatan sekali. Padahal buku itu penting karena itu jendela dunia, itu Anda bisa membaca kemana-mana. Apakah Alkitab tidak cukup untuk iman kita? Cukup. Tapi untuk pembuktian pada orang yang tidak percaya, apakah mereka cukup hanya kitab suci kita? Kitab suci kita kan bagi kita yang percaya. Bagi dia yang punya kitab sendiri kan nggak cukup. Maka untuk membedakan itu penting kita baca sejarah. Saya penasaran, apa maknanya malaikat membunuh 185.000 orang pada peristiwa ketika Yerusalem dikepung, tapi Yerusalem menjadi selamat. Dan saat itu kemudian digambarkan bahwa Raja Sanherib meninggalkan batas kota Yehuda, lalu dia kembali ke wilayahnya, ke negaranya, dan tidak lama setelah itu Sanherib meninggal. Tapi tentaranya sudah mati di Yehuda 185.000 orang menurut catatan Alkitab. Ternyata Herodotus mencatat juga. Bukan hanya Herodotus, Flavius Josephus itu mengutip dari sejarawan Babel. Jadi sejarawan Babel namanya adalah Barosus. Ada 3 catatan. Yang paling lama itu adalah sejarawan Herodotus, sejarawan Roma, lalu sejarawan Barosus dari Babel, dan sejarawan Yahudi yang bernama Flavius Josephus. Ternyata yang disebut malaikat membunuh dia itu lewat apa? Lewat persebaran penyakit pes. Karena banyak tikus-tikus yang kemudian gak tahu datangnya dari mana, tiba-tiba menimbulkan wabah penyakit. Katanya Barosus, wabah penyakit pes, kata Herodotus. Seolah-olah Tuhan bekerja melalui malaikat yang dikirimkan itu, mengirimkan banyak tikus yang di situ. Kemudian tikus-tikus itu menyebarkan wabah penyakit. Dan tentara-tentara asing yang berkemah untuk menyerang Yerusalem itu meninggal. Dan saat itu Yerusalem diselamatkan Tuhan dari serangan bangsa Asyur, khususnya dari Sanherib. Nah, karena apa? Tadi kritiknya. Karena bangsa ini hanya melayani Tuhan dengan bibirnya. Apa yang mereka lakukan itu hanya ibadah hafalan yang tidak tulus dari hatinya, sehingga tidak ada dampaknya pada kehidupan rohani masyarakat Yerusalem yang disindir dengan kata Ariel, Ariel. Wahai singa Allah yang perkasa, wahai kota Daud yang hebat, di mana kehebatanmu ini? Di mana kehebatan kalian sebagai singa-singa Allah? Nyatanya para rohanianmu sekarang hanya seolah-olah melaksanakan ritual tanpa masuk dalam roh dan kebenaran. Ibadah yang hanya lip service, ibadah yang hanya dihafalkan, dan itu sama sekali tidak mengubah perilaku kehidupanmu sehari-hari. Bahkan kehadiran seorang nabi-nabi, kehadiran para nabi-nabi, kehadiran para pelihat, mukanya seolah ditutup, matanya seolah ditutup. Dan itu digambarkan mereka itu sudah tidak berubah. Ibarat kalau itu kitab dibukakan kepadanya dan orang itu bisa membaca, maka tetap saja tidak dibaca. Karena apa? Kitab itu sudah dimaterai. Itu kan paralel dengan kata-kata sudah ditudungi, seperti mata yang sudah ditudungi, seperti muka yang sudah ditudungi, seperti mata yang sudah ditutup. Dan itu pun kalau bisa dibaca oleh orang yang bisa membaca, kitabnya tertutup. Kalau dia tidak bisa membaca, artinya dia sudah buta nalar, artinya dia sudah tidak mengerti, tidak peka terhadap Sefer Elohim, terhadap buku-buku suci dari Tuhan, terhadap firman-firman Tuhan. Itulah yang diumpamakan dari ayat 11 dan ayat 12. Ayat 12 itu kalau orang tidak bisa membaca, dia mengatakan aku tidak bisa membaca. Kalau dia orang bisa membaca, kitab itu menjadi tertutup. Jadi sekali lagi, tidak ada hubungan sama sekali
dengan apa yang ditafsirkan sebagai Nabi Muhammad.